Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa, pada mata pelajaran teknik gambar manufaktur kelas 11 kita akan mempelajari materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali di materi gambar teknik manufaktur kelas 11. Pada pertemuan yang ketiga ini, kalian saya ajak untuk mempelajari materi memahami konsep dasar CAD. CAD sendiri singkatan dari Computer Aided Design. Harapannya untuk belajar kali ini kalian bisa menjalankan program dan menggambar di AutoCAD 2 dimensi. Sedang untuk yang 3 dimensinya itu nanti mengarah ke Inventor. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar kalian diparingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang berlebih sehingga kalian bisa terhindar dari bahaya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Pada kegiatan pembelajaran memahami konsep dasar Computer Aided Design ini di pembagian KIKD gambar teknik manufaktur ini posisinya pada nomor 2 ini. Jadi kita belajar sudah pada posisi nomor 2 ini, yaitu memahami konsep dasar Computer Aided Design. Baik, mereview kembali ke pembelajaran kegiatan pembelajaran pertemuan yang kedua kemarin di materi tanda pengerjaan. Saya hanya mereview kembali pada tugas-tugas kalian yang ada di Google Classroom ya. Jadi pada materi kemarin itu ada 8 soal yang harus kalian kerjakan ya. Ada 8 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian tulis, kamu kerjakan di lembaran kertas, setelah itu kamu foto dan kamu bisa upload di Google Form saya pada link di bawah ini ya, pada link di bawah ini ya. Silakan nanti kalian bisa dapatkan link ini di Google Classroom masing-masing kelas. Saya ambil contoh tugas kelas 11 TPM 2 ya, TPM 2 di Google Classroom. Ini tugas yang di pertemuan yang kedua kemarin itu saya lihat di Google Classroom per tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 masih ada 11 anak yang mengumpulkan tugas-tugas yang 8 soal tadi ya. Terus yang belum mengumpulkan adalah 24 anak. Mohon untuk yang 24 anak segera kalian mengerjakan tugasnya dan kalian foto, kalian upload di link yang saya berikan tadi ya. Ini karena apa? Selama ini termasuk penilaian saya di dalam materi ini di mata pelajaran teknik gambar manufaktur ini. Saya harapkan segera kalian mengirimkan ini sebagai ranah penilaian saya terhadap kalian ya, keaktifan kalian maupun tugas-tugas yang saya berikan. Makanya di depannya kalian mengumpulkan ya, sehingga kalian dapat nilai yang saya berikan nanti. Baik anak sekalian, di kegiatan belajar materi hari ini yaitu memahami konsep dasar CAD ya. Saya harapkan di dalam mempelajari konsep dasar CAD, harapannya kalian dapat membuat gambar mesin 2D dengan sistem CAD. Yang kedua, menyajikan gambar detail dengan sistem CAD. Berikutnya yang C, mengidentifikasi luas gambar kerja. Berikutnya yang D, mencetak gambar di 2D ya, gambar 2D. Berikutnya membuat gambar assembling. Berikutnya adalah membuat part list. Yang G, huruf G adalah membuat gambar isometri dengan CAD. Berikutnya yang H adalah membuat gambar bukaan dengan sistem CAD ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kompetensi apabila kamu bisa memahami konsep dasar CAD ya. Itu baik, apa itu CAD ya? CAD artinya adalah Computer Aided Design. CAD
adalah suatu program aplikasi komputer di mana fungsinya sebagai alat bantu menggambar dan perencanaan. Ya. Terus perkembangan CAD sendiri, banyak jenis perangkat CAD ya yang dapat ditemukan di pasaran maupun di industri seperti SolidWorks, Mastercam, AutoCAD sendiri, Mechanical Desktop, Inventor, Personal Drawing, CAD, CATIA, dan lain sebagainya. Sedang AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Mechanical Desktop merupakan kembangan dari suatu pengembang yang disebut dengan Autodesk ya. Sehingga prinsip penggunaannya semua jenis perangkat lunak CAD tersebut adalah sama, di mana gambar, rencana atau model dapat dibangun dengan menggunakan koordinat-koordinat X maupun Y, itu apabila 2 dimensi, sedangkan untuk X, Y, Z untuk 3 dimensinya. Keuntungan dan kerugian menggunakan CAD. Keuntungannya, 1, produksi beberapa jenis grafik lebih cepat. Yang kedua, modifikasi gambar lebih mudah. Yang ketiga, waktu yang lebih pendek dalam perencanaan komponen yang sejenisnya. Yang keempat, akurasi perencanaan lebih tinggi. Yang kelima, perkiraan biaya lebih akurat. Yang keenam, menempatkan teks gambar lebih mudah dan lebih terang. Yang ketujuh, skala gambar otomatis. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk membuat libre simbol ya. Yang berikutnya dapat digunakan untuk membuat tampak isometri dan asonometrik dari model 3D. Kerugiannya apabila menggunakan CAD yaitu investasi tinggi sekali. Terus yang kedua, biaya pemeliharaan tinggi. Yang ketiga, memerlukan diklat atau pendidikan dan latihan khusus. Di dalam penggunaan CAD sendiri, kerugiannya adalah investasi tinggi sekali karena ini adalah berkenaan dengan piranti kelasnya atau hardware-nya. Terus berikutnya, biaya pemeliharaan lebih tinggi. Terus untuk mengoperasikan AutoCAD atau program CAD sendiri perlu didiklat sehingga operatornya paham betul karena cara menjalankan CAD sendiri. Penggunaan CAD ya, penggunaan CAD yang pertama adalah ini ya, untuk merancang elektronik yaitu printer, circuit board atau PCB, integrated circuit IC, computerized testing atau CT dan lain-lain. Sedang untuk arsitektur atau engineering dan konstruksi yaitu untuk merancang arsitektur, perencanaan teknik sipil, pemetaan, visualisasi dan lain-lain. Untuk perancangan mesin, manufaktur, industri otomotif, industri pesawat terbang, industri rumah tangga, industri permesinan, industri alat pertanian dan lain-lain. Jadi penggunaan CAD ada 1, 2, dan 3. Jadi ini sangat perlu sekali kalian nanti mempelajari sehingga kalian nanti khusus untuk teknik pemesinan kalian bisa merancang mesin atau manufaktur ya. Bisa kalian pakai bekal kalian untuk bekerja di industri otomotif, industri pesawat terbang, industri alat rumah tangga, industri permesinan dan industri alat pertanian. Itu penggunaan CAD. Apabila kalian benar-benar memahami, bisa menjalankan betul tentang program software CAD-nya. Baik anak sekalian, CAD bidang manufaktur, CAD dalam dunia industri pabrikan ya biasanya dapat diaplikasikan dan diekspor dengan perangkat lunak atau software lainnya, di mana fungsi CAD itu sendiri digabungkan dengan fungsi-fungsi lain sehingga sangat membantu sekali dalam proses manufaktur ya. Jadi rancang bangun gambar yang kalian terapkan di CAD sendiri nanti bisa kalian transfer di program CAM yang Computer Aided Manufacture sehingga akan dirubah oleh gambar itu atau konstruksi itu atau kontur itu akan dirubah ke G-kode ya. G-kode ditransfer ke mesin sehingga mesin bisa menjalankan rancang bangun yang kamu kerjakan di CAD, Computer Aided Design. Nah ini dia malurnya. CAD, gambar kerja 2D, solid model, 3D surface, ya, design konstruksi, yang ini adalah 3D wireframe, ya. Terus nanti aplikasi ini akan ditransfer di CAM, ya, Computer Aided Manufacture, nanti bisa menjadi program kode G dan kontrol mesin. Itu CAD di dalam bidang manufaktur. Ya, anak sekalian, ini untuk mendukung pertemuan yang ketiga ini, buku modul AutoCAD untuk kalian sendiri ini seperti ini ya. Kamu bisa dapatkan nanti, kamu bisa download pada
Google Classroom masing-masing. Nanti akan saya linkkan Google Drive saya sehingga kalian bisa download tentang modul untuk kalangan sendiri di SMK PGRI 1 Kediri. Contohnya modul ini nanti modulnya seperti ini, teknik gambar manufaktur, model pelatihan menggunakan AutoCAD 2015 ya. Tugas kalian juga begitu. Nanti begitu ini kalian download, kamu foto halaman depannya saja ya, halaman depannya saja. Terus kalian share atau upload di Google Form saya. Nanti linknya akan saya berikan sehingga kalian benar-benar saya bisa memastikan kalian benar-benar bisa download ya, punya materi modul saya ya. Ini isinya modulnya seperti ini. Nanti kalian bisa download ya pada link yang saya berikan nanti di Google Drive saya di masing-masing kelas di Google Classroom. Ya sama ya, di bagian satunya ya menerapkan konsep dasar komputer aided design atau CAD. Ya, saya akan coba belajarnya, isinya materi bagaimana, perkembangannya bagaimana, silahkan kalian baca sendiri. Baik, itu ya. Baik sekalian, untuk persiapan menggambar di AutoCAD adalah bisa merencana dan menggambar kontur atau satu bagian-bagian mesin atau part list sehingga nanti kalian bisa kamu terapkan. Jadi untuk persiapan menggambar di AutoCAD, yang pertama yang perlu disiapkan adalah merencanakan gambar ya. Tujuannya agar dapat membantu proses perencanaan menjadi mudah, yaitu dengan memilih dan menetapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah ukuran kertas di mana gambar akan dicetak. Berikutnya satuan yang akan digunakan. Berikutnya adalah kepresisian yang diperlukan untuk gambar. Berikutnya nama gambar. Jadi persiapan gambar di AutoCAD ya, poin pertama lah merencanakan gambar ya, ukuran kertasnya bagaimana, apakah A0 apakah A2, A3, A4. Tapi harapannya nanti di AutoCAD karena kita ploternya menggunakan printer diset aja pada posisi A4 atau quarto. Nah ini membatasi layar AutoCAD ya. Jadi ini ukuran kertas yang akan nanti kalian pergunakan ya, jadi harapannya nanti kita mengarah ke A4 ini, ukurannya 210 kali 297 mm karena ploternya atau printernya kita bisa terlaksana pada kertas ukuran A4 ini. Menentukan satuan, jadi setelah tahapan yang itu sekarang poin 3 adalah menentukan satuan atau unit. Biasanya satuannya itu adalah imperial, jadi menggunakan inci ya. Satuan standar dalam AutoCAD adalah inci dan nanti diharapkan setelah kalian menjalankan kamu rubah ke satuannya milimeter. Terus berikutnya adalah sistem koordinat CAD. Jadi ada 3 sistem koordinat CAD ya, koordinat kartesius, koordinat polar dan koordinat relatif. Ya, baik kita bahas sistem koordinat kartesius. Bentuknya penulisannya adalah X, Y ini, di mana X jarak gambar ke arah horizontal, Y-nya jarak gambar ke arah vertikal. Ya, kita nanti bisa praktekkan di sana waktu kita menjalankan program AutoCAD-nya. Terus yang B, sistem koordinat polar, yaitu sistem koordinat kutub, suatu sistem koordinat 2 dimensi, di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Ya, jadi selain besarannya, ya besarannya garis, kalau kita menggambar garis, dan sekaligus juga sudutnya arahnya kemana. Ya, kalau 90 derajat tadi dia arah ke atas atau tegak lurus ya. Itu bentuk tulisannya adalah add jarak, ada tanda lebih kecil, terus sudutnya berapa, seperti ini. Jadi R-nya jaraknya berapa ini, misalnya 20 ya, add 20, sudutnya berapa, ini tetanya ini, misalnya 30, jaraknya ke sana ya. Di dalam koordinat polar, yang pertama adalah dalam menggambar harus diberikan sudut dan arah garisnya. Ada ketentuan bahwa untuk menulis koordinat polar ya, dalam menggambar harus diperhatikan sudut dan arah garisnya. Berikutnya adalah jika menggambar ke arah kanan maka sudutnya 0 derajat. Jika menggambar ke arah atas maka sudutnya adalah 90 derajat. Ke arah kiri sudutnya 180 derajat. Sedang untuk ke bawah itu 270 derajat. Ya ini. Jadi kalau pengen arah 0 berarti diarah ke kanan ini, arah ke bawah 270. Terus di antaranya boleh ya. Ini 270 arah ke sini, 60 arah ke
sini ya. Contoh penulisannya adalah @ 2 tanda lebih kecil 90. Tadi ini adalah 2 mili, arahnya 90 derajat ke sini. Jadi 2 mili arah ke atas. Ya, ini 90. Kalau bukan 90 tapi 120 arahnya ke sini. Ya, sini arah. Itu adalah penulisan koordinat polar. Berikutnya adalah sistem koordinat relatif. Bentuk tulisannya adalah @x, y. Untuk penerapannya penulisan menjadi @x,0 untuk membuat garis ke arah kanan, @-x,0 untuk membuat garis ke arah kiri, ya, @0,y untuk membuat garis ke arah atas, ya. Ini seperti ini, ya. Kalau @0,-j berarti membuat garis ke arah bawah, ya. Kurang satu ini arah bawah. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi contoh penulisan seperti ini adalah @3,4, ya. 3,4, jadi ini 3,4. Baik, anak-anak sekalian, sekelas tentang CAD. Marilah kita sekarang menjalankan program AutoCAD. Kebetulan di lembar desktop saya ini kita mempelajari versi 2015 ya. Ini jadi kebetulan yang saya install di laptop saya adalah 2015. Ada yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau AutoCAD-nya versi 2004? Pak, bagaimana versinya 2007? Bahkan sampai versi 2020 ya. Insya Allah sama ya, basically-nya adalah sama, antara 2004 sampai 2010 adalah sama, sehingga apabila kalian mempelajari, paham betul, bisa menjalankan dan mengoperasikan sekaligus AutoCAD 2015, insya Allah kamu bisa menjalankan versi-versi di bawahnya maupun versi di atasnya ya, di versi 2004 atau mungkin 2000 sampai 2010 ya. Jadi basically-nya sama ya, itu. Ya, caranya adalah kliklah icon AutoCAD ini sebanyak 2 kali ya untuk menjalankan program AutoCAD versi 2015 ya. Nanti setelah itu tampilan pertanyaan seperti ini, ada get started, ada recent document, ada connect. Get started ini yang blok putih ada drawing. Kalau ketik 1 kali berarti kita membuat area kerja baru ya. Sedang pada open file itu apabila kalian sudah pernah menyimpan pekerjaan rancang bangun di AutoCAD itu. Dan menggunakan open file, di mana letak filenya nanti bisa kalian panggil di sana. Terus recent dokumen ini adalah rekaman dari program file atau program file AutoCAD yang pernah kalian buka. Kebetulan saya pernah membuka Kepala Palu Kaca 2019, pernah saya membuka Jobjet las ya, ada pertanggalnya ya, 12 Agustus, 4 November, 31 November ini. Pada 31 November ini saya membuka pengurus Jobjet untuk pengurus. Jadi recent dokumen adalah rekaman file-file gambar yang pernah kalian buka. Nah itu. Baik, sekarang untuk memulai gambar baru harus klik ini 1 kali di start dokumen. Nah itu. Setelah itu kamu tunggu ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan area kerja ya. Area kerja pertama di AutoCAD, ada tulisan A, ini adalah menu browser. Nanti begitu ini kamu klik di drop down ini akan keluar. Nanti lebih jelasnya kita akan demokan, akan kita ajak kalian untuk bisa menjalankan program software AutoCAD 2015. Baik, sekarang kembali ke lembar desktop saya. Ini kita cari agen gambar AutoCAD 2015. Kita klik 2 kali. Tunggu sebentar, masih login. Ya, inilah tampilan pertama yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kliklah kalau kita ingin menjalankan membuat program baru atau gambar baru, itu adalah kita start drawing 1 kali ya. Kita klik model. Nah, inilah area gambar kita ya. Yang blok hitam ini adalah area gambar kita. Jadi seperti ini tampilan dari AutoCAD 2015 ya. Ini adalah menu browser tadi, diklik 1 kali, di drop down-nya akan keluar new, open, save sampai close ya. Itu. Terus ada menu utamanya, ada home, insert, parametric, view, manage, output, autodesk sampai dengan visual depth ya. Kalau kita klik nanti akan keluar gambar menunya, gambar sub menunya. Ada line, ada polyline, ini adalah menu drawing, mode V. Ini mode V bisa memindahkan gambar, bisa mengcopy gambar, bisa mengetrim. Ini trim, jadi trim adalah menghapus garis dengan batas. Terus ada pilot ya, ada jumper juga ya. Terus offset, ini adalah extrude ya. Ya, ini adalah menu mode
Divi. Sedang annotate-nya ini adalah ada menu-menu bagaimana membuat teks, terus ukuran buat dimension, terus layer, terus block, terus properties, garis, macam-macam garis juga bisa dikasih warna nanti. Terus ini adalah by layernya. By layer adalah besarnya garis, ya, besarnya garis. Itu kalau garis gambar biasanya menggunakan 0,5 ini. Terus gambar garis sumbu kita buat 0,3 sampai dengan view, ya. Itu adalah gambar sub menu di menu utama home. Insert juga demikian, kita klik. Another juga demikian, view, manage, output, adin, ya. Itu kalau kamu klik semuanya akan keluar gambar sub menu, ya, gambar sub menu atau akan bantu, ya. Kita kembali home. Terus bagaimana cara menutupnya programnya? Caranya adalah untuk menutup program kembali, klik drop-down-nya, close. Tidak ingin menyimpan, pakai klik no. Terus setelah itu klik lagi di menu browser, terus exit Autodesk AutoCAD 2015. Ya, itu anak-anakku sekalian bagaimana cara menjalankan pertama AutoCAD 2015 dan sekaligus juga menutup programnya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri di pertemuan yang ketiga di materi memahami konsep dasar CAD, ada tugas yang kalian harus kerjakan. Ada 5 pertanyaan ini, silahkan nanti kalian jawab, ya. Kalian jawab, nanti setelah kalian jawab di lembar kertas, kalian foto, kamu nanti bisa upload di link nanti setelah ini saya akan share ke kalian, ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ini kamu jawab dengan jelas dan singkat dan benar, ya. Petunjuk tugasnya di pertanyaan ketiga ini, kerjakan pertanyaan di lembar kertas, beri nama dan kelas. Kemudian kalian foto hasil pekerjaan kalian dan upload di link di bawah ini. Ini link di Google Form saya. Dan ini wajib kalian isi. Kalian bisa nanti menguploadnya pada link di bawah ini, ya. Demikian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugas dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.